Dan inilah dia pementasan drama dengan laporan Ayahku Pulang karya Usman Ismail yang akan dibawakan oleh Teater Sinar SMA Negeri 1 Narmada. Selamat menyaksikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha Bu, masih berpikir lagi. Malam hari raya, Narto. Dengarlah suara beduk itu bersaut-sautan. Pada malam hari raya seperti inilah, ayahmu pergi dengan tidak meninggalkan sepatah kata pun. Ayah, Keesokan harinya hari raya. Selesai sholat, ampuni dosanya. kenapa Bu? Masih ingat lagi masa yang lampau itu? Mengingat orang yang sudah tak ingat lagi kepada kita. Ibu merasa ia masih ingat kepada kita, Nak. Oh iya, Yuntarsi kemana Bu? Yuntarsi tadi menghantarkan jahitan, Nak. Yuntarsi masih juga mengambil pajahitan Bu. Bukankah seharusnya dia tak usah lagi membantu pulang sekarang? Biarlah, Narto. Karena kalau ia sudah kawin nanti, kepandaiannya itu tidak sia-sia nantinya. Sebenarnya Ibu mau mengatakan kalau penghasilanku ini tidak cukup untuk makan kita kan Bu? Bagaimana dengan lamaran itu Bu?
Mintarsi nampaknya belum mau bersuami, Narto. Tapi dari pihak orang tua anak lelaki itu terus saja mendesak ibu. Apa salahnya, Bu? Mereka itu uangnya banyak. Apa katamu, Nak? Uang? Astagfirullah. Maaf, Bu. Bukan maksudku mau menjual adik sendiri. Aku dari mata duita. Dulu ayahmu adalah seorang hartawan yang mempunyai tanah dan kekayaan yang sangat banyak. Mewah di waktu kami kawin dulu. Tetapi kemudian seperti pokok yang ditiup oleh angin kencang, buahnya jatuh berguguran. Kau tahu itu semua karena apa, Nak? Uang. Uang, Nak. Tidak, Nak. Tidak. Ibu tidak mau terkena dua kali. Ibu tidak mau adikmu Mintarsi bersuamikan seorang hartawan. Cukup ibu saja yang merasakannya, tidak adikmu. Mintarsi mestilah hidup sederhana, bersuamikan orang yang bergigi tinggi. Mesti, Nak, mesti. Ya tapi kalau bisa dua-duanya sekaligus, Bu. Ada harta dan ada budi. Dimanalah dicari, Narto? Adik kau Mintarsi hanyalah seorang gadis biasa. Apalagi keadaan kita sekarang sedang susah. Tidak ada uang di rumah. Semua ini adalah karena ulah ayah. Hingga Mintarsi harus menderita pula. Sejak kecil, Mintarsi sudah merasakan pahit getirnya kehidupan. Tapi kita harus mengatasi kesulitan ini, Bu. Harus. Ini kewajibanku sebagai abangnya. Aku harus lebih keras lagi berusaha. Andai saja aku punya uang, juta saja. Untuk perkawinan Mintarsi nanti 500.000 saja sudah cukup, Nak. Setelah Mintarsi nanti datanglah giliranmu, Nak. Aku kawin, Bu. Iya. Belum bisa. Aku memikirkan kesenangan hidup diriku sendiri saat ini, Bu. Sebelum adik-adikku senang dan ibu ikut mengucap kebahagiaan atas jeripayahku nanti, Bu. Ibu sudah merasa bahagia kalau kau bahagia, Nak. Karena nasib ibu bersuami memang tidak baik benar. Malam hari raya dia pergi dulu itu. Tak tahu apa yang harus aku lakukan. Tapi Maimun, mana, Bu? barangkali banyak yang harus dikerjakannya. Karena katanya mungkin bulan depan dia akan gaji. Betul itu, Bu. Maimun pintar soalnya, Bu. Otaknya encer. Tapi karena kita tak punya uang, kita jadi tak bisa membiayai sekolahnya lebih lanjut lagi. Tapi, Bu, kalau dia mau bekerja keras, tentu ia akan menjadi orang yang sangat berharga di masyarakat, Bu. Oh iya, Nak. Siapa gadis yang sering ibu lihat bersepeda denganmu? Oh, itu
Dia cuma teman sekerja, Bu. Tapi ibu rasa pandai sekali dia untuk kau, nak. Meskipun ibu rasa dia bukanlah orang yang rendah derajatnya sama seperti kita. Tapi kalau kau Sudahlah, Bu. Buat apa mikirkan kami sekarang? Ya mungkin nanti 10 tahun lagi kalau semuanya sudah beres. Tapi nak, kalau Mintasi nanti sudah kawin, kau mesti juga. Dan kata orang, bahagia itu akan turun pada anak-anaknya. Malam hari raya ia berlalu di itu. Mungkin Sudahlah, Bu. Buat apa mengulang kisah lama? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lama menunggu, Bu. Tidak, nak. Bang, Tidak, Mun. lambat benar hari ini, Mun. Di mana kau berbuka puasa tadi? biasa, Bu. Aku kerja lembur. Kan untuk perkawinan Mintasi. Gak apa-apa kok, Bu. Tadi aku sudah buka puasa sama orang-orang di kantor. Mintasi kemana, Bu? Menghendakan jahitan, Mun. Bang, Apa, Mun? ada kabar aneh. Kabar aneh. Iya. Tadi aku bertemu dengan orang tua. Wajahnya itu mirip sama ayah. Oh, itu. Iya. Waktu Pak Tirto belanja di sentral, tiba-tiba ia berhadapan dengan orang tua. Dia berumur kurang lebih 60 tahun. Pak Tirto kaget, Bang. Karena katanya orang itu mirip betul sama Raden Saleh. Tapi kemudian ia menghilang di tengah kerumunan orang banyak. Gak mungkin dia ada di sini, Mun. Ibu rasa juga dia sudah meninggal dunia atau keluar negeri. 20 tahun semenjak ia pergi pada malam hari raya seperti ini. Tapi, Bu, ada orang yang bilang kalau dia di Singapura. Itu 10 tahun yang lalu, Mun. Kata orang, ia mempunyai toko yang sangat besar. Dan kata orang, hidupnya sangat mewah. Ya, tapi anaknya makan lumpur. Tapi kemudian, tak ada lagi sama sekali kabar tentang ayah Mun. Apalagi sekarang, sudah terang ini. Di mana kita dapat bertanya? Bu, bagaimana ya ayah yang sebenarnya? Waktu ia masih muda, ia tak suka belajar. Tidak seperti kau, Mun. Ia lebih suka berfoya-foya. Ayahmu pada masa itu sangat disegani orang dan suka meminjamkan uang ke sana kemari. Dan
Itulah. Mun, selama hari raya ini berapa hari kau libur? 2 hari, Bang. Oh, Sepertinya ketupat ibu sudah matang, Nak. Tunggu sebentar ya. Mun. Pak Tirto bertemu dengan orang tua itu kapan? Kemarin sore, Bang. Sekitar pukul 6:30. Terus, bagaimana pakaiannya? Katanya pakaiannya tak begitu bagus. Dan kopiahnya sudah hampir pudar. Oh, gitu. Ngomong-ngomong, Abang masih ingat lupa ayah? Enggak, Mun. Keingat lagi aku. Semestinya Abang ingat dong. Waktu itu Abang 8 tahun. Aku aja masih ingat, Bang. Ya walaupun samar-samar. Sudah aku bilang, Mun. Tidak ingat lagi aku. Sudah lama aku melupakannya. Asal Abang tahu, Pak Tirto itu banyak ceritanya tentang ayah. Ya, kata orang, ayahmu adalah seorang yang baik hati. Jika ia di sini sekarang, di rumah ini, tentu ia bisa bersenang-senang bersama anak-anaknya. Mimtasi harusnya sudah pulang. Jam berapa sekarang ini? Bang, Apa, Mun? aku mau cerita. Cerita apa lagi, Mun? Dengerin dulu. Jadi, tadi pagi itu, aku ketemu sama orang India, Bang. Orang India, Mun? Iya. Dia ngajarin aku bahasa Hindi, Bang. Bahasa Hindi? Iya. Abang tahu bahasa apa? Tidak tahu. Abang tahu nggak bagaimana? Coba contohin, Mun. Oke, dengerin aku ya, Bang. Mary Beta, Mary Beta, Mary Mam, Mary Mam, Mary Beta, Mary Beta, Mary Beta. Mary Beta, Aku nggak dengar, Bang. Mary Beta, Mary Beta, Mary Mam, Mary Mam, Mary Beta. Mary Beta. Abang tahu nggak artinya apa? Tahu. Masih Abang. Mary Beta ini anak saya. Mary Beta anak saya. Mary Mam apa, Bang? Ibu saya dong. Ibu saya. Iya. Kalau Mary Beta, ayah saya, Bang. Terus, Bang, aku ngajarin dia balik bahasa Indonesia. Wah, pintar kamu, Mun. Kau harus banyak belajar, Mun. Sebanyak-banyaknya. Supaya nanti kau dapat banggakan. Kalau kau bisa diorek yang berguna bagi masyarakat, Mun. Jangan seperti abangmu ini, Mun. Hanya lulusan sekolah rendah. Aku tak pernah bisa merasakan. Bahkan bisa lebih tinggi lagi. Karena aku tidak punya ayah. Tidak ada yang dapat bantu aku. Tapi kau, Mun, yang sekolah cukup tinggi, kerjalah sekuat tenagamu. Aku yakin kau pasti bisa menuntut tuntutan sama kena ini, Mun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah buka puasa semuanya? Tadi kami menunggu kau, Nak. Lama benar. Kasih, apa yang kau lihat di luar tadi? Waktu aku lewat di jalan situ loh, Bu.
ada orang tua. Dia melihat-lihat pada rumah kita. Kayaknya sih seorang pengemis. Ya, kok sebenarnya jadi dia? Orang tua katamu? Iya. Bagaimana rupanya? Hari agak gelap, jadi tidak begitu jelas kelihatannya. Tapi orangnya tinggi. Coba aku lihat. Pintar sih. Makan dulu, nak. Apa dulu minta sih? Siapa, Mun? Kelihatannya tak ada orang, Bang. Oh, Malam hari raya ya berlalu. Mungkin sudahlah, Bu. Lupakan saja apa yang sudah lalu itu. waktu kami masih sama-sama muda, kami sangat berkasih-kasihan. Sejelek-jelek ayahmu, banyak juga kenangan yang pada masa itu yang tak dapat dilupakan. Nak, mungkinkah dia kembali? Assalamualaikum. Astagfirullah. Assalamualaikum. Apa di sini rumahnya Yuyun Saleh? Ayahku pulang, nak. Tina, engkau Tina, Saleh. Engkau, Saleh. Engkau sudah banyak berubah, Saleh. ya, aku memang banyak berubah, Tina. 20 tahun perceraian merubah wajahku ini. Mereka semua anak-anak kita, kan? Ya, mereka semua adalah anak-anakmu. Sekarang sudah lebih besar dari ayahnya. Mari, duduk dan pandangilah mereka. Aku boleh duduk, Tina? Tentu saja. Mari. Nak, ayahmu pulang, nak. Ayah. Ini ayah. Aku Maimun ya, Maimun. Maimun,
Engkau sudah besar karena waktu aku pergi dulu, engkau masih sangat kecil. Kakimu pun masih lemah, belum dapat berdiri. Nona ini siapa? Ayah, aku minta arti ayah. Mintarsi. Iya ayah. Engkau Mintarsi. Aku dengar dari jauh. Aku mendapat seorang anak lagi. Seorang putri. Engkau cantik Mintarsi. Persis sekali seperti ibumu di masa muda. Aku sangat senang hingga tak tahu apa yang harus kulakukan. Aku juga tak tahu dari mana aku harus berbicara. Anak-anak sekarang sudah besar. Bagiku, inilah bahagia yang paling besar. Ya, rupanya anak-anak bisa juga besar, walaupun tanpa ayahnya. Sekarang, mereka sudah menjadi orang-orang pandai. Gunarto bekerja di perusahaan tenun. Maimun tak pernah tinggal waktu dulu bersekolah. Selalu keluar menjadi yang pertama saat ujian. Sekarang, mereka mempunyai penghasilan masing-masing. Dan Mintarsi membantu aku menjahit. Ah, ibu. 10 tahun aku menjadi saudagar besar di Singapura. Aku menjadi kepala perusahaan dengan pegawai berpuluh-puluh orang. Tapi malang bagiku. Toko itu habis terbakar. Lalu seolah-olah seperti belum puas menyeret aku ke dalam lembah kehancuran. Saham-saham yang kubeli merosot semua nilainya sehabis perang itu. Sesudah itu semua, segala yang kukerjakan tak ada lagi yang sempurna. Sementara aku sudah mulai tua. Lalu tempat tinggalku, keluargaku, anak dan istriku tergambar kembali di depan mata dan jiwaku. Kalian seperti mengharapkan kasihku. Alah, Gunarto, maukah kau memberikan aku air segelas?
Hanya engkau yang tidak. Narta! Ayahmu yang berbicara itu, nak. Mestinya kau senang. Sudah semestinya ayahmu berjumpa dengan anak-anaknya. Setelah sekian lama tidak bertemu. Biarlah. Kalau Nato tak mau, engkau saja, Maimun. Maukah kau memberikan aku air segelas? Baik, ayah. Maimun, kapan kamu punya ayah? Narta! Kami tidak punya ayah, Bu. Kapan kamu punya ayah? Apa katamu itu, nak? Kami tidak punya ayah, Bu, kataku. Kalau kami punya ayah, lalu apa perlunya kami bagi tulang selama ini? Jadi budak orang. Waktu aku berumur 8 tahun, aku dan ibu hampir saja terjun ke dalam laut. Untung ibu cepat sadar. Ketika memang kita punya ayah, lalu apa perlunya aku jadi anak suruhan waktu aku berumur 10 tahun? Kami tidak punya ayah. Kami besar dalam keadaan sengsara. Rasa gembira di dalam hati sedikit pun tidak ada. Dan kau, Maimun, lupakah engkau waktu menangis di sekolah rendah dulu? Karena kau tak bisa beli boneka seperti kawan-kawanmu yang lain. Dan kau pergi ke sekolah menggunakan pakaian yang sudah robek, tambalan sana sini. Itu semua terjadi karena kita tidak punya ayah. Ketika memang kita punya ayah, lalu kenapa hidup kita melarat selama ini? Tapi, Bang, ibu saja sudah memaafkan ayah. Kenapa kita tidak? Ibu seorang perempuan, Maimun. Waktu aku pikir dulu, aku pernah menjaga pangkuan ibu karena lapar. Dan juga punya kita. Ibu selalu bilang, ini semua adalah kesalahan ayahmu. Ayahmu yang harus disalahkan. Lalu kemudian aku jadi budak suruhan orang, dan ibu jadi babu mencuci pakaian kotor orang lain. Tapi aku berusaha bekerja keras kuat tenagaku. Aku buktikan kalau aku dapat memberi makan keluargaku. Aku berteriak kepada dunia, aku tidak bodoh betul anak lain. Ya, orang yang meninggalkan anak dan istrinya dalam keadaan sengsara. Tapi aku sanggup jadi orang yang berharga. Meskipun aku tidak mengenal kasih sayang seorang ayah. Waktu aku berumur 18 tahun, tak lain yang selalu terbayang dan terlihat di ruang mataku hanya gambaran ayah yang telah sesat itu. Dia melarikan diri dengan seorang perempuan asing yang lalu niatnya ke dalam lembah kedurjanaan. Lupa yang pada anak dan istrinya, juga lupa yang pada kewajibannya, karena nafsunya yang telah membawanya ke pintu neraka. Hutangnya yang ditinggalkan kepada kita
tak bertibun-tibun. Sampai-sampai buku tabunganku yang disimpan oleh ibu-ibu hilang. Ikut hilang juga sama ayah yang migras itu. Ya, masa kecil kita itu sungguh-sungguh sangat tersiksa. Maka jika memang kita punya ayah, maka ayah itulah musuhku yang terbesar. Bang, lihat ayah sekarang, Bang. Dia sudah tua. Maimun, sering benar mengucapkan kalimat ayah kepada orang yang tidak berarti. Karena ada orang tua yang masuk ke rumah ini dan mengatakan kalau dia ayah kita, padahal dia tidak kita kenal. Sama sekali tidak, Maimun. Sekarang, perhatikan, Maimun. Apakah kau benar-benar merasakan kalau kau sudah berhadapan dengan ayahmu? Ngeri tak tua. Ngeri. Kita ini darah dagingnya. Seburuk apapun kelakuan ayah, kita tetap seorang anak yang harus merawatnya. Jadi maksudku ini adalah kewajiban kita. Setelah ia melepaskan hawa nafsunya di mana-mana, dan sekarang ia kembali ke sini dalam keadaan sudah tua, dan kita harus meliharanya. Enak betul. Kenapa? Kau berarti benar kau berkata seperti itu, nak. Dia ayahmu. Ayah kandungmu, nak. Ayah kandung. Ayah kandung, Bu. Memang Punarto yang dulu pernah punya ayah, tapi ia sudah meninggal dunia 20 tahun yang lalu. Dan Punarto yang sekarang adalah Gunata yang tinggal di atas sini. Aku tidak pernah berhutang budi pada siapapun di dua anak ini. Aku merdeka. Merdeka semerdeka-merdekanya. Aku memang berdosa dulu itu. Aku mengaku. Itulah sebabnya aku kembali pada hari ini. Pada hari tuaku. Untuk memperbaiki kesalahan dan dosaku. Tapi ternyata sekarang, ya, benar kata Munarto. Aku hanyalah seorang tua. Dan aku tidak bermaksud mendorong-dorongkan diri agar aku bisa diterima di mana tempat aku tidak dikehendaki. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Tapi tahukah kau, Narto, betapa sedihnya rasa hatiku. Aku yang dulu dihormati, orang kaya yang memiliki uang berjuta-juta banyaknya, sekarang diusir sebagai seorang pengemis oleh seorang anak kandungnya sendiri.
Tapi biarlah, sedalam apapun aku terjerumus ke dalam kesengsaraan, aku tidak akan pernah mengenal dia lagi. Kalau Bang Harto tidak mau menerima ayah, aku yang akan menerima ayah. Aku tidak peduli apapun yang akan terjadi. Maimun! Apa pernah kamu menerima pertolongan dari orang tua seperti ini? Aku pernah menerima tamparan, tendangan, juga pukulan dari dia dulu. Tetapi sebiji darah pun aku tak pernah menerima apa-apa dari dia. Tolong, Pak. Jangan begitu keras. Jangan kamu bela dia. Ingat, siapa yang membesarkan kau? Kau lupa, akulah yang membesarkan kau. Akulah yang membiayaimu selama ini dari penghasilanku sebagai kuli dan katu tuan. Ayahmu yang sebenarnya adalah aku, Maimun. Apa? Tidak ibu, Pak. Kau tidak ibu, Pak. Kau ikut pulang bela-bela dia mendekati. Sedangkan untuk kau, aku pula lah yang bertindak menjadi ayahmu selama ini. Baiklah, peliharalah orang itu jika kalian cinta kepadanya. Mungkin kalian tak merasakan dulu pahit ketiknya kehidupan karena tidak mengenal kasih sayang seorang ayah. Tapi sudahlah, demi kebahagiaan adik-adikku, jangan sampai menderita seperti aku ini. Aku mengerti, Gunarto. Aku mengerti. Bagiku tidak ada jalan untuk kembali. Jika aku kembali, aku hanya akan mengganggu kebahagiaan dan kedamaian anakku saja. Biarlah aku pergi. Inilah jalan yang terbaik. Tidak ada jalan untuk kembali. Apa ayah punya uang? Ayah sudah makan. Mana ayah pergi sekarang? Tepi jalan atau ke dalam sungai. Aku cuma seorang pengemis sekarang. Seharusnya memang aku malu. Malu untuk masuk ke dalam rumah yang kutinggalkan dulu. Aku sudah tua, lemah, dan sadar. Langkahku terayun kembali. Ya, sudah 3 hari aku berdiri di depan sana. Tapi aku malu. Tak sanggup masuk ke sini. Aku sudah tua. Dan
dimainkan oleh angin topan. Demikianlah nasib ibu, nak. Tidak dapat kau maafkan ayah. Besok sudah hari raya, Pak. Sudah semestinya kita memaafkannya. Allah sudah kasihan. Tuhan ada mungkin setelah itu, Pak. Tidak ada rasa belas kasihan. Tidak ada rasa tanggung jawab terhadap adik-adiknya yang sudah tidak beraya lagi. Jangan punya tempat seperti ini. Abah suruh dia pergi. Dia ayah kita, Pak. Ayah kita sendiri. Jangan kalian lihat aku sebagai terdakwa. Mengapa kalian menyalahkan aku saja? Aku sudah hilangkan semua rasa itu. Sekarang kalian harus pilih. Dia atau aku? Tidak. Aku akan jemput ayahku pulang. Aku tidak peduli lagi apa yang abang akan lakukan. Kalau perlu bunuh saja aku, Pak. Bunuh. Aku akan jemput ayahku. Ayahku pulang. Ayahku. Adikku mana, Pak? Adikku. Mana adikku? Adikku mana?
rajin untuk biasanya saja. Maimun, gimana kata baju dan kopiah ini? Di bawah sungai dekat jembatan. Lalu ayah, bagaimana dengan ayah? Di mana ayah? Dia yang meloloskan ke dalam sungai. Dia tak tahan menghindari. Dia yang biasa dihormati orang. Dan dia yang aku. Ya, aku seperti diriku ini. Ayo aku. Aku telah bodoh ayah. Ayah aku sendiri. Ayah aku pulang. Ayah aku pulang. Thank you.